Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan dari video sebelumnya di minggu yang lalu, yaitu saya memberikan latihan soal kembali, gitu ya, latihan soal tambahan, tetap pada bab termokimia, ya, pada subbab menghitung delta H, ya, atau perubahan entalpi berdasarkan persamaan reaksi, gitu ya. Baik, semoga video yang saya bagikan pada hari ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA supaya belajar termokimianya jauh lebih mudah. Oke, baik, silahkan disimak video soal berikut ini dan juga pembahasannya. Oke, baik, soalnya diketahui C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Itu ya. Delta H nilainya seperti ini. Oke, kemudian reaksi berikutnya C2H5 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Ya, delta H-nya minus 1380. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk fermentasi glukosa. Gitu ya. Reaksinya seperti yang sudah tertulis pada soal, yaitu C6, H12O6 berubah menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Oke. Nah, seperti biasa karena di soal ini tidak ada reaksi satu duanya ya, maka untuk mempermudah kita beri angka sendiri gitu ya. Baik, nah ini adalah reaksi yang pertama, ini adalah reaksi yang kedua, gitu ya. Sekali lagi, hal ini bertujuan hanya untuk memudahkan dalam mengerjakan soal saja. Oke, baik, sekarang kita amati yang ada di soalnya, yaitu yang ini, gitu ya. C6H12O6 posisinya di kiri, gitu ya. Sedangkan di soal, kita perhatikan pada reaksi 1, C6H12O6 juga di kiri. Ya, nah karena sama-sama di kiri, kemudian koefisiennya juga sudah sama-sama 1, ya, maka reaksi yang pertama tetap, itu ya, sehingga saya tulis ulang kembali C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O, gitu ya. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua perhatikan C2H5OH. Ya, pada soal ini lihat C2H5OH-nya ada di kanan. Gitu ya. Karena dia ada di kanan, posisinya ada di kanan. Oke, sedangkan yang diketahuinya di kiri. Berarti nanti dibalik. Itu yang pertama. Kemudian lihat di sini ada angka 2-nya. Gitu ya. Nah, maka di sini kan tidak ada. Nah, berarti harus kita kalikan 2. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah, nah, reaksi yang kedua dibalik, selain dibalik kali 2. Gitu ya. Jadi reaksinya seperti ini. Oke. Kemudian delta H-nya, ya, karena dibalik yang ini minus, dia jadi plus. Gitu ya. Kemudian karena kali 2, maka 1380 kali 2. Jadinya 2760. Oke. Nah, kalau sudah, nah, di antara dua reaksi ini seperti yang lalu, mungkin sudah menyimak videonya gitu ya. Yang sama ada di ruas kiri dan di ruas kanan bisa kita coret. Gitu ya. Yaitu, nah lihat di sini 6H2O dengan 6H2O yang di kanan. Kemudian, lihat di sini 6O2 di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita jumlah. Ya. Nah, oke. Baik, ketemunya adalah minus 60 kilojoule. Oke. Nah, reaksinya saya jelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Nah, ini C6H12O6
Kemudian CO2-nya, lihat di kanan ada 6, di kiri ada 4. Berarti kan 6 dikurangi 4. Gitu ya. Maka sisa 2 di sebelah kanan. Oke, sehingga reaksinya sama ya, seperti yang ditanyakan pada soal. Yaitu C-nya 6, H12O6, bisa dilihat, itu sama. 2C2H5OH, lihat sudah sama, plus 2CO2. Gitu ya. Nah, sehingga nilainya adalah minus 60 kilojoule. Oke, nah diingat kembali. Karena dia minus, masih ingat kalau delta H-nya minus, reaksinya exo atau endo? Ya, jawabannya adalah exo. Itu ya, delta H negatif reaksinya adalah exo. Berarti dengan demikian, ya, proses fermentasi glukosa reaksinya adalah eksoterm. Gitu ya. Oke. Baik, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini reaksinya yang sudah diketahui, gitu ya. Saya beri nomor 1, 2, 3 untuk mempermudah sekali lagi dalam mengerjakan. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi ketika es menguap. Ya, kalimatnya adalah es menguap. Nah, kalau es yang menguap berarti H2O yang wujudnya solid, gitu ya. Menguap itu wujudnya gas. Berarti H2O-nya solid berubah menjadi H2O yang wujudnya gas. Oke? Nah, kalau sudah, kita tulis dulu. Nah, yang ditanyakan adalah H2O yang bentuknya solid berubah menjadi H2O yang bentuknya gas. Oke, sekarang kita amati dulu reaksi yang pertama. Karena ada H2O bentuknya S ya, dia ada di kiri. Sedangkan yang ini ada di kanan. Berarti reaksi satunya dibalik. Gitu ya. Sehingga, nah, satu dibalik. Gitu ya. Satu itu maksudnya ini, reaksi pertama. Sehingga reaksinya adalah H2O bentuknya S menjadi H2O bentuknya liquid. Gitu ya. Delta H-nya yang awalnya min, dia jadi plus. Oke. Nah, sekarang dari reaksi ini ya kita kembali lihat yang ditanyakan pada soalnya H2O di sini ada muncul H2O bentuknya liquid. Gitu ya. Padahal di sini H2O liquidnya nggak ada. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek reaksi yang kedua. Ya, lihat ada H2O yang bentuknya liquid. Nah, letaknya di sebelah kiri. Gitu ya. Letaknya di sebelah kiri. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Ternyata reaksi duanya tetap. Itu ya. Tujuannya nanti biar H2O-nya bisa dicoret. Oke, sehingga nilai plusnya tetap plus. Gitu ya. Oke. Kemudian, oke, H2O yang bentuknya liquid nanti sudah hilang. Berikutnya kita amati H2O yang bentuknya gas. Ya. Nah, posisinya dia di kanan. Sedangkan kita cek yang nomor 3, H2O bentuknya gas. Oh, dia juga di kanan. Ya. Nah, maka reaksi 3 tetap. Gitu ya. Nah, karena tetap, maka ingat delta-nya tetap yaitu minus 57,8. Oke. Nah, kalau sudah bisa kita coret seperti tadi. Ya. Oke. Sebelumnya kita coret dulu ya, mohon maaf. Nah, H2O-nya kita coret. Kemudian, nah yang ini H2 plus setengah O2. Ini juga H2 setengah O2. Gitu ya. Nah, sehingga yang tidak kita coret tinggal kita tulis kembali, yaitu H2O wujudnya S, tinggal ini sama H2O wujudnya gas. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita jumlah. Kalau kalian jumlah, nanti ketemunya adalah positif 11,9 kilo. 11,9 kilokalori. 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 11,9 kilokalori.
Oke, paham ya? Jadi positif 11,9 kilokalori. Oke, baik soal berikutnya. Nah, diketahui beberapa reaksi yang ada di sini ya. Ada C2H6 ditambah 7 per 2O2. Ya, jadinya seperti ini. Adalah reaksi pertama. Kemudian H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Adalah reaksi kedua. Dan C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran C2H4. Oke, nah karena di sini tidak ada kata standarnya, ya maka nggak jadi masalah. Gitu ya, mau dia berlangsung berapa mol nggak ada masalah, ya karena kalau kalian lihat di sini satuannya cuma kilojoule saja, gitu ya, tidak ada per molnya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tulis dulu yang diminta adalah entalpi pembakaran, ya. Nah maka yang ditanyakan adalah nah, yaitu yang ini, ya, warna hitam ini C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, berdasarkan yang diketahui ini. Oke. Nah, yang pertama, nah, kita bisa buat R1-nya tetap. Gitu ya, reaksi yang pertamanya tetap. Oke, yaitu dengan melihat kondisi CO2-nya. Boleh, ya. Misalnya, Pak, saya mau mengerjakannya urut, gitu ya, nggak ada masalah. Ya, dilihat dari CO2-nya. Boleh. Kemudian, kalau sudah, karena ini tetap ya, karena tetap ini minus, tetap minus, gitu ya. Sekarang reaksi yang kedua, ya, lihat posisi H2. Ya, di sini H2 tidak ada ya. H2 sebentar, mohon maaf. Oh, ya. Nanti dicoret dengan yang H2O ini. Karena ini kan sisanya cuma 2. Gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Reaksi 2-nya dibalik. Itu ya. Sehingga H2O menjadi H2 ditambah setengah O2. Ya. Ingat karena dia dibalik, delta H yang awalnya minus di sini, bisa dilihat di sini jadi plus. Itu ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu C2H4-nya posisinya di kiri. Yang ini juga di kiri. Gitu ya. Nah, dengan demikian R3-nya tetap. Oke. Nilainya juga tetap. Ini awas, minus. Ini juga tetap minus. Oke. Nah, kalau sudah, maka kalau ada yang sama, maka boleh dicoret. Gitu ya. Nah, ini H2 dengan H2-nya. Kemudian C2H6 dengan C2H6. Oke. Kemudian H2O-nya nanti sisa, gitu ya. Langsung bisa kita jumlah. Oke, sebelumnya dari sini dulu C2H4. Ya, reaksinya saya langsung ya, tapi ini saya jelaskan dulu biar tidak terjadi kebingungan, gitu ya. C2H4 tidak ada yang dicoret, jelas C2H4. Kemudian lihat di sini 7 per 2O2. Ya, 7 per 2 itu kan 3,5. Gitu ya, sebelah kiri. Lihat di sebelah kanannya sudah ada setengah. Berarti 3,5 dikurangi setengah. Gitu ya, makanya sisanya 3 di sini. Oke, kemudian 2CO2-nya tetap. Ini. Kemudian H2O-nya. Lihat, di sini 3 dikurangi 1 yang ada di kiri. Ya, maka sisanya 2. Itu ya. Nah, kalau sudah, ini kita jumlah seperti biasa. Ya, karena tidak ada yang dikalikan. Ya, tinggal kita jumlah saja. Maka ketemunya adalah minus 1416 kilojoule. Gitu ya. Berarti reaksinya berlangsung dalam keadaan
exo. Ya, karena pembakaran. Ya, semua reaksi pembakaran itu delta H-nya rata-rata, sekali lagi, semua reaksi pembakaran nilai entalpinya, perubahan entalpinya rata-rata bernilai negatif. Gitu ya, karena pasti menghasilkan panas. Oke. Nah, baik, soal berikutnya. Soalnya seperti ini, yaitu MO2 ditambah CO menjadi MO plus CO2, delta H-nya minus 20 kJ. Kemudian M3O4 ditambah CO menjadi 3MO plus CO2. Nilainya plus 6 kJ. Kemudian yang ketiga, 3M2O3 ditambah CO menjadi 2M3O4 ditambah CO2. Delta H-nya minus 12. Ya. Nah, yang ditanyakan yang ini, reaksi yang ini, yaitu 2MO2 plus CO menjadi M2O3 ditambah CO2. Oke, jadi ini hanya M-nya hanya perwakilan zat, gitu ya. Jadi nanti di tiap-tiap soal tipe seperti ini itu tidak harus ada zatnya ya. Maksudnya ada itu harus pakai MN, harus pakai unsur tertentu, tidak. Kadang unsurnya diwakili dengan huruf A, huruf B, huruf C. Kalau huruf C mungkin sudah tahu karbon. Ya, rata-rata pakai huruf A, huruf X, huruf Y, ya, kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Baik. Langkah yang pertama, ya. Sekarang kita lihat posisi MO2-nya. MO2 posisinya ada di sebelah kiri. Yang ada di soal ini ya, bisa diperhatikan. MO2 posisinya di kiri. Oke, ini MO2 juga di kiri. Gitu ya. Tetapi ini tidak ada angka 2-nya. Sedangkan ini ada angka 2-nya. Gitu ya. Nah, maka kesimpulannya, nah reaksi pertama atau R1-nya kali 2. Gitu ya. Sehingga reaksi yang ini kita kalikan 2. Ya, sehingga delta H-nya ya karena posisinya dia tetap minus, karena dia kali 2, maka yang 20 jadi 40. Gitu ya, tapi minus. Oke. Kalau sudah, sekarang berikutnya adalah kalau kalian lihat di sini ini ada MO ya. Nah, ada senyawa yang tulisannya MO, tapi di sini tidak ada MO-nya. Gitu ya. Nah, berarti MO-nya hilang. Gitu ya. Nah, karena MO-nya hilang, berarti gimana caranya MO ini hilang? Gitu ya. Karena ini 2, perhatikan di sini MO di kanan ada 2, ini kan MO-nya juga di kanan. Berarti dia harus dibalik. Selain dibalik, karena jumlahnya 3, ya, supaya jadi 2, maka dia harus dikalikan dengan 2/3. Gitu ya. Sehingga pelan-pelan R2-nya dibalik kali 2/3. Gitu ya. Sehingga posisinya kita balik, yaitu MO plus CO2, M3O4 plus CO, gitu ya, kali 2/3. Yang 3 maka jadi 2, kemudian CO2-nya jadi 2/3, M3O4-nya 2/3, CO-nya juga 2/3. Kemudian yang plus dia jadi min karena dibalik. Kemudian 6 kali 2/3. Gitu ya. Ya, 6 kali 2/3. Jadinya adalah 4. Itu ya, alias minus 4. Nah, maka dengan demikian nanti MO yang ada di kanan dengan yang ada di kiri boleh dicoret. Ya sudah hilang MO-nya. Itu ya. Nah, yang ketiga baru kita cek M2O3. Posisinya di kanan. Sekarang kita lihat M2O3 ada di kiri. Berarti dia juga harus dibalik. Oke, mohon maaf. Saya ulangi kembali. M2O3 ada di kanan. Yang ditanya, perhatikan yang diketahui dia ada di kiri. Berarti harus dibalik. Gitu ya.
Nah, karena dia dibalik, ya maka nanti yang min jadi plus. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat angkanya. Ya, M2O3 koefisiennya 1. Sedangkan di sini M2O3 koefisiennya 3. Berarti harus dibagi 3. Gitu ya. Sehingga, nah di sini R3-nya dibalik, selain dibalik dibagi 3. Gitu ya. Jadinya reaksinya seperti ini. Ini karena dibalik dia jadi plus, gitu ya. Lalu dibagi 3. Maka 12 dibagi 3 adalah 4. Oke. Nah, kalau dari sini mungkin jawaban sudah langsung ketemu, yaitu minus 40. Itu ya. Tapi kita cek reaksinya terlebih dahulu. Oke. Yang kita coret tadi, yaitu MO dengan MO. Gitu ya, bisa kita coret. Adakah yang bisa dicoret lagi? Yaitu, nah ini 2/3 M3O4, ini juga sama. 2/3 M3O4. Bisa dicoret. Kemudian, CO. Nah, CO di sini perhatikan. CO di sini ada 2 ya, sebelah kiri. Lihat di sebelah kanan, 2/3 ditambah 1/3. Itu 1 ya. Nah, maka 2 dikurangi 1, nanti tinggal 1. Oke. Kemudian lihat CO2-nya. Ini 2/3 tambah 1/3. Berarti kan juga 1. Sebelah kiri, sebelah kanan ada 2. Gitu ya. Berarti kan 2 dikurangi 1. Sisa 1. Baik. Nah, dengan demikian ketika kita jumlah, nah ini betul 2 MO2 itu ya, plus CO saja, karena tadi masih ingat ya, ini 2 dikurangi 1 yang ini. Oke. Kemudian yang ini tinggal kita pindah M2O3. Nah, CO2-nya tadi ingat 2 dikurangi 1. Gitu ya, sehingga nilai delta H-nya sama dengan minus 40 kilojoule. Oke. Baik. Soal berikutnya. Nah, diketahui, nah ini beberapa reaksi ya, tahap. Nah, ini sampai 4 seperti ini. Nah, yang ditanyakan ini, PCl5 ditambah H2O menjadi POCl3 plus 2 HCl. Ya. Nah, karena ini tidak ada angkanya atau urutannya, kita bisa tambahkan. Itu ya. Oke, baik. Sudah saya tambahkan. Yaitu ini reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4. Oke, baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya, oke. Pelan-pelan terlebih dahulu kita bisa cek PCl5-nya. Ya, PCl5 posisinya sebelah kiri. Oke, posisinya dia di, mohon maaf, sebelah kiri. Di sini PCl5-nya ada di sebelah kanan, reaksi yang ketiga. Gitu ya. Maka kita balik terlebih dahulu. Ya, pertama dibalik, kedua lihat depannya PCl5 koefisiennya 1. Sedangkan di sini koefisiennya 2. Gitu ya. Maka selain dibalik harus dibagi 2. Oke. Nah, maka di sini saya tuliskan R3-nya dibalik dibagi 2. Gitu ya. Baik, reaksinya jadi seperti ini. PCl5 menjadi P saja 5/2 Cl2. Delta H-nya, awas, karena dibalik yang min dia jadi plus. Karena dibagi 2, berarti 640 jadinya 320. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita amati posisi H2O. Nah, kita cek H2O-nya di kiri. Di sini H2O-nya di kanan. Reaksi yang keempat. Ya, R4-nya bisa dilihat
H2O-nya di kanan. Berarti sama seperti halnya R3, dia dibalik gitu ya, lalu dibagi 2. Oke. Nah, R4-nya dibalik dibagi 2. Oke, reaksinya tinggal mengikuti. Kemudian delta hanya, awas karena dia min, dibalik dia jadi plus. Gitu ya. Nah, 482 dibagi 2. Jadinya 241. Oke. Kalau sudah, ini sudah sebelah kiri. Sekarang kita ke yang ini. POCl3. Nah, ini posisinya di kanan, sudah betul. Gitu ya. Cuma di sini ada angka 2-nya. Di sini koefisiennya 1. Berarti posisinya dia tetap, tapi dibagi 2. Gitu ya. Sehingga R1, nah dia tetap ya, kita lihat, tapi langsung dibagi 2. Oke, sehingga delta hanya karena tetap dia minus, tetap minus gitu ya. Nah, 1150 jadinya 575. Oke. Nah, yang terakhir HCl karena posisinya di sebelah kanan ya, dia di sebelah kanan koefisiennya ada 2-nya. Ini sudah di kanan ada 2-nya juga. Nah, berarti R2-nya tetap. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita bisa coret ya, yaitu P-nya bisa kita coret kiri dan kanan. Itu ya. Kemudian setengah O2-nya bisa kita coret kiri dan kanan. Oke. Kemudian H2-nya bisa kita coret kiri dan kanan. Oke. Nah, kemudian apalagi? Nah, Cl2. Oke, perhatikan di sini ini 3/2 ya. 3/2 itu kan 1,5. Ya kan? Ditambah 1. Ini. Jadinya 2,5. Sebelah kiri. Lihat yang di sebelah kanan 5/2. Ya, 5/2 itu juga 2,5. Gitu ya. Nah, dengan demikian, nah ini dicoret dengan ini. Gitu ya. Makanya saya beri warna hijau. Ya, biar sedikit berbeda. Gitu ya. Jadi Cl ini habis dengan yang 5/2. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlah saja. Nah, yang tidak kita coret berarti ya itu ini BCl5 ditambah H2O tetap ya. Koefisiennya tidak ada pertambahan. Berubah menjadi POCl3 plus 2HCl. Gitu ya. Nah, nilainya tinggal di jumlah semua ya sehingga delta H-nya senilai minus 198 kilojoule. Oke. Nah, baik. Bisa dipahami ya beberapa contoh soal dan pembahasan yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi semoga apa yang saya share di video hari ini ya dengan mungkin tipe-tipe soal yang berbeda sehingga bisa menambah wawasan kalian, menambah referensi soal bagi kalian. Gitu ya. Sehingga nanti ketika mungkin mendapatkan soal yang sedikit agak kompleks gitu ya, maka kalian bisa mengerjakannya dengan benar, dengan baik, dengan urutan seperti apa yang telah saya jelaskan di video ini. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang ya, sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton
channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.